Pertanyaannya, lalu apa yang menyebabkan atau membuat atau apa yang bisa kita lakukan untuk membuat tubuh kita ini imunnya itu tetap stabil ya? Maka sebenarnya panduan-panduan Al-Quran tentang itu tuh sangat banyak ya. Panduan-panduan Al-Quran tentang itu sangat banyak. Contoh kita bicara daging. Daging itu bagus-bagus. Islam tidak mengenal vegetarian, setahu saya. Ya, karena setiap tahun ya kita harus makan daging juga ya. Di Idul Adha kan makan daging, akikah makan daging. Ya. Jadi ya yang mau vegetarian masih silakan saja, tapi Rasulullah pun makan daging. Ya, jadi apa tuh namanya? Kita tidak mengenal vegetarian ya. Jadi beberapa produk pangan yang bisa menyebabkan atau meningkatkan imun ini ya, ya adalah yang mengandung nama itu L-glutamin. L-glutamin itu contohnya apa? Telur ya, kemudian daging ya. Telur apa ya? Saya suka makan telur ya, atau mungkin saya di rumah beli telur, tapi telur yang sehat tentunya ya, telur yang bebas dari apa antibiotik ya. Kemudian bakteri-bakteri yang berbahaya misalkan ya, dan memang diberi pakan yang sehat. Kemudian daging-dagingan ya, daging baik daging hewan ternak ya, atau mungkin daging-daging kayak ayam yang sehat ya, atau sapi juga bisa. Kemudian kacang-kacangan, biji-bijian ya, seperti mungkin almond, atau mungkin sekarang di Indonesia ada banyak tuh kayak edamame ya, pistachio, walnut, hazelnut, atau brazil nut, macam-macam lah. Kemudian L-glutamin tadi juga bisa kita dapatkan dari sumber sayuran. Ya, sayuran juga bisa tuh. Ya. Apalagi yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dari benda fisik ya. Benda fisik ini adalah sumber-sumber kolagen ya. Nah, salah satu sumber kolagen ini sebenarnya itu yang biasanya justru malah dibuang, yaitu apa? Sisik ikan sama kulitnya ikan. Jadi kulit ikan sama sisik ikan itu sumber kolagen sebenarnya. Termasuk kulitnya apa tuh ayam. Tapi ayamnya jangan ayam yang biasa ya, ayam yang sehat tentunya. Ya. Ayam sehat itu apa? Ayam yang tidak disuntik segala macam lah. Ya. Kemudian apalagi yang bisa meningkatkan sistem tubuh atau imun tubuh kita ini berries ya. Berries itu kelompok berry, strawberry, blueberry, elderberry, apalah itu ya. Raspberry ya, dan fruits ya, atau buah-buahan secara umum itu dia bisa meningkatkan imunitas. Maka sebenarnya salah satu panduan kita dalam keseharian kita ya, makan itu ya, kalau bisa jangan lepas dari makan sayur dan buah setiap hari. Jangan lepas. Karbonya Anda boleh kurangin, tapi buah dan sayur Anda kalau bisa tiap hari makan, tambah dengan protein juga ya, itu sangat baik dalam meningkatkan imunitas tubuh kita, tapi bukan yang diolah ya, bukan yang diolah. Kemudian secara umum ya fruits ya, atau mungkin buah-buahan dan veggies, atau mungkin sayur-sayuran itu sudah dijelaskan tadi, itu juga bisa meningkatkan imunitas tubuh kita setiap hari. Apa panduannya? Kalau bisa beraneka ragam rasa, beraneka ragam warna, itu deh. Ya paling gampang mah salad, misalkan salad beraneka warna ya, ada warna merah ya seperti paprika, ada orange ya seperti wortel ya, itu juga bisa kita aplikasikan. Kemudian teh ini sebenarnya bagus, asal jangan berlebihan ya, teh itu bagus, asal jangan berlebihan. Itu salah satu yang bisa meningkatkan imunitas juga ya, teh hijau mungkin, atau teh hitam ya, atau white tea ya, itu juga sangat baik. Ada beberapa teh juga sekarang difermentasi juga baik ya. Nah, ini yang kita perlu ya pelajari lebih dalam lagi, dan mungkin Bapak Ibu perlu jadikan sebagai makanan harian dalam keseharian, yaitu makanan-makanan yang bersifat fermentasi, atau kita sebagai probiotic food, atau probiotik itu sendiri ya, atau bakteri yang bermanfaat di saluran cerna dalam tubuh kita. Salah satunya itu probiotiknya paling simpel ya, kayak tempe itu kan makanan fermentasi itu. Ya, atau mungkin apa lagi itu ya, tauco itu kan fermentasi ya. Saya nggak tahu gudeg tuh fermentasi atau tidak ya, tapi kalau fermentasi dia bagus sebenarnya ya, termasuk padanannya dia itu prebiotik. Jadi prebiotik sama probiotik itu salah satu padanan yang seimbang ya. Paling gampang yang mungkin Bapak Ibu sering lihat itu adalah contoh misalkan kurma sama tempe kan, kurmanya adalah prebiotik, tempe adalah probiotik, ketemu jadi simbiotik namanya. Kemudian yang juga tidak kalah penting dalam meningkatkan imunitas seseorang itu adalah sumber-sumber dari makanan dari bawang-bawangan ya.
baik bawang merah, bawang putih, bawang bombay, apa nama lagi ya, kurang lebih itulah, mungkin bawang dayak ataupun semua jenis bawang-bawangan itu sangat baik, dan mereka ini juga punya efek antimikroba dan antibakterial. Meskipun kata ini saya tidak terlalu suka sebenarnya kalau baca bicara anti itu kan kita memusuhin ya, tapi saya lebih suka menggunakan istilah ya kita bersinergi dengan mereka untuk menciptakan keseimbangan dalam tubuh kita. Jadi ketika ada bakteri jahatnya yang banyak dalam tubuh seseorang, maka kita supply dengan bakteri baik dalam tubuhnya sehingga bakteri jahatnya menjadi bakteri yang minoritas. Itu aja. Ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas kita ini, sekalian, yang ini sering Bapak Ibu dapatkan mungkin di kajian-kajian saya, mungkin di tulisan saya juga ada, ya herbs and spices, ya herbal dan spices. Jadi kalau Anda sebenarnya tidak ada penyakit apapun, semakin banyak ragam herbal atau rempah atau rimpang yang Anda makan itu semakin bagus. Contohnya kan gini, hari ini minum teh ketumbar misalkan, besok minum teh serai, gitu lah. Besok lagi minum apa gitu kan, semakin bagus. Ya asal jangan dalam jumlah berlebihan itu aja. Ya, itu sangat baik bagi tubuh kita. Ya. Termasuk juga beberapa herbal atau mungkin rempah ya seperti cengkeh ya itu. Jadi sebenarnya kalau kita mengerti Bapak sekalian ya, kita pelajari itu sebenarnya rempah dan rimpang-rimpang itu bukan cuma sekedar penyedap makanan alamiah, tapi mereka tuh punya efek yang super powerful buat diri kita ya, untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Ingat ya, rempah sama rimpang, herbs and spices ya, termasuk ini ya kayak jahe, kunyit segala macam ya. Nah, yang tidak kalah penting lagi yang berkaitan dengan apa yang bisa menguatkan tubuh kita secara fisik itu adalah honey ya, madu ya, termasuk juga bee pollen. Bee pollen itu adalah salah satu produk dari lebah ya, yang dia mengandung, seingat saya itu ada lebih dari hampir 20 jenis asam amino seingat saya di bee pollen itu ya. Atau yang paling puncaknya produk lebah itu kan royal jelly, yang ini harganya memang tidak murah ya, tapi itu sangat baik ya untuk kesehatan kita. Itu bisa Anda konsumsi setiap hari dalam jumlah yang tidak terlalu banyak juga insya Allah ya. Nah, itu beberapa beberapa hal ya yang menyebabkan atau menguatkan tubuh kita ya secara imunitas. Lalu apalagi? Banyak.